Oke, selamat sore, malam. Perkenalkan, nama saya Chris. MPN saya 180709 kali. Saya dari grafik komputer kelas A. Kelas A kalau nggak salah. Ya, hari ini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul bagaimana membuat sebuah animasi 3 dimensi dengan bantuan OpenGL Python. Kita akan langsung aja. Saya akan kecilkan dulu. Oke. Kita akan langsung ke presentasi kita. Nah, presentasi saya. Apa itu OpenGL? OpenGL itu merupakan suatu software third party yang dibuat untuk membuat animasi bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi gitu. Kemudian apa sih Python gitu? Python merupakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman interpreter atau bahasa pemrograman yang hampir mendekati bahasa manusia gitu. Yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah web gitu, pembangunan aplikasi web, animasi, game, ataupun keperluan data scientist atau keperluan data kecerdasan buatan. Khususnya itu kalau di Python itu lebih terkenal dengan pembuatan machine learning. Ini sangat powerful soalnya Python. Di dalam bahasan ini saya akan menggunakan Python untuk membuat sebuah animasi, gitu. Membuat animasi dalam bentuk 3 dimensi. Gitu. Oke, kita akan masuk ke konsep grafika komputer. Grafika komputer itu apa sih konsepnya yang kalau kita ingin mengoding dimensi gitu atau animasi tersebut? Khususnya itu 3 dimensi. Jadi konsep grafika komputer itu memiliki 3 konsep, yaitu konsep koordinat 3 dimensi, yaitu kan ada X, Y, dan Z gitu. Makanya kita harus tahu dulu ini konsep dasarnya. Kemudian konsep matriks. Jadi teman-teman harus tahu matriks itu yang kayak untuk membuat sebuah animasi, teman-teman harus tahu dulu matriks untuk sebagaimana berapa piksel untuk digunakan untuk membuat sebuah objek atau benda gitu, pembangunan animasi gitu. Nah, jadi saya akan membagi dua bentuk code. Jadi ada code dari presentasi ini dan juga ada code dari si Visual Studio Code seperti ini. Nah, ini kan karena banyak banget, jadi presentasi ini akan saya tunjukkan itu untuk presentasi yang diperlukan selama saya mengerjakan di mata kuliah grafika komputer. Sedangkan yang selebihnya itu akan saya jelaskan untuk membuat bagaimana ini bekerja dalam tugas tambahan gitu. Nah, pertama kita akan memulai inisiasi atau init. Biasanya tuh kalau setiap kita memanggil menggunakan fungsi OpenGL, kita harus membuat sebuah inisiasi gitu, inisiasi atau inisiasi OpenGL kita panggil semuanya untuk memanggil fungsi-fungsi yang akan kita perlukan untuk membangun sebuah objek. Nah, di init ini kita akan menggunakan load texture gitu. Texture itu ya seperti memasukkan gambar untuk letakkan di objek yang akan kita buat seperti itu. Nah, di objek ini saya menggunakan fungsi load texture dengan parameter file gitu. Nah, nanti file ini akan dimasukkan ketika ada satu gambar atau satu file foto yang akan saya masukkan untuk ke objek yang akan saya buat gitu. Seperti itu. Dan ini fungsi-fungsinya enable texture 2 dimensi, texture ID gitu kita bentukkan dalam bentuk pixel gen gitu. Kemudian dimensi texture ini bisa ini inisiasi biasanya digunakan untuk texturing gitu. Jadi kayak pengaturan tekstur pada gambar yang akan kita masukkan gitu. Nah, kemudian kita buat fungsi init OpenGL. Kita menggunakan fungsi ini untuk membuka layar kita yang akan kita gambar atau kita buat animasi tersebut. Jadi seperti ini. Display 00, display 0, display 1. Projection perspektifnya kita pakai 45 derajat dan display kita bagi dua dan jika kecerahannya itu 100% dengan akurasi computationnya 0,1 gitu.
Nantinya kita akan langsung model view gitu. Nah, pertama dari tugas pertama itu saya sangat tertarik untuk membuat 3 kubus. Jadi satu bentuk balok itu bisa terdiri dari 3 kubus gitu. Nah, 3 kubus ini terdiri dari dua tekstur dan 1 gambar saya gitu. Nah, inisiasinya seperti ini. Gambar kubus itu kita pakai memanggil fungsi gambar kubus gitu. Nah, gambar kubus ini kita lakukan pemilihan. Jika garis yang akan kita gunakan itu dimulai merujuk X to X itu juga. Nah, jadi maka titik yang dari X itu bakalan berdinamika satu-satu gitu. Dari vertex itu. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa atau tidak ada X-nya itu, maka akan terbentuk sebuah garis gitu, garis hubungan gitu. Nah, seperti itu ada depan, ada belakang, kiri, kanan, atas dan bawah gitu. Nah, ini saya gunakan berkisaran antara min 0,5 sampai 0,1 agar membentuk sebuah kubus yang berukuran yang sangat mini tapi sangat dimulai dimengerti gitu. Kemudian setelah kita buat itu, langsung kita membuat gambarku kanan, gambarku kiri, gambarku tengah gitu. Nah, gambarku kanan kita manggil fungsinya dengan sebelumnya itu transaksi dulu. Transaksi itu kita pepetkan sebelah kiri, kanan, jadi -1, jadi ke kanan itu harus -1, ke kiri itu harus 1. Gitu. Nah, -1, panggil fungsi gambar kubus gitu. Kemudian gambar kiri kita panggil 1, gambar kubusnya itu, terus gambar tengah gitu, kita panggil kanan semua. Nah, ini bakal isi untuk gambar saya gitu. Hasilnya seperti ini ya. Jadi itu sebenarnya ini kalau misalkan dilihat di ini itu gambarnya sembunyi gitu, ada di dekat sofa itu di sini dia gitu. Nah, ini akan responding. Kita akan coba di ini aja. Dia emang kurang responding karena komputer saya memberat kali. Nah, kita akan coba lihat di gambar sederhananya. Nah, seperti ini. Jadi ada kubus itu ada 2 tekstur dan 1 gambar saya. Seperti itu. Ini nanti saya akan jelaskan untuk lemari. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembentukan lantai. Nah, jadi lantai itu kita akan membuat fungsi lantai dengan objektivitas itu dengan keberadaan antara 16 sampai ke 39. Karena kalau berdasarkan pakai pengguna matriks itu panjang X-nya itu berupa 39 maksimal dengan ketinggian panjangnya X-nya itu 16 atau min 16 gitu, Y-nya itu 5 dengan ketinggian itu 39 Z-nya. Seperti itu. Nah, ini definisi lantai. Sama aja nih. Terus kita akan masuk ke dinding. Nah, ke dinding ini saya akan mulai inisiasi membuat fungsi dinding belakang, dinding kiri, dinding kanan. Kemudian tiga fungsi. Karena kita akan membuat 3 dinding. Nah, ke dinding ini setelah kita panggil fungsi itu baru kita buat 3 dinding fungsi baru untuk memanggil semua 3 fungsi sebelumnya, yaitu di belakang, di kiri, dan di kanan gitu. Kemudian atap, kita buat fungsi atap dengan letak teksturnya atap JP dengan ketentuannya koordinatnya seperti berikut. Ada min 16, 9, 16 gitu, dan 9. Jadi ketentuannya itu bagaimana cara kita membuat atap itu di antara minus 16 dengan ketinggian itu di antara ketinggian 39 Y-nya tersebut. Kemudian kita buat 2 lemari. 2 lemari masing-masing itu ada 4. Masing-masing itu ada 2 di kiri dan 2 di kanan. Jadi ada 2 bentuk yang berbeda gitu ya. Ini sesi dari lemari. Nah, setelah ini semua kita buat, maka kalau kita jalankan di file tugas besar, jadi harusnya dia bentuk 2 lemari dan bentuk ukuran yang berbeda gitu. Nah, itu ada dua bentuk
kiri itu adalah dua lemari yang saling berhubungan. Kenapa saya berhubungan? Karena dia memiliki, ini gelap karena saya lupa buat fungsinya untuk teranginya tuh. Sebentar, saya matikan lagi. Oke. Terus ya, kita akan buat fungsinya. Kalau kita lihat itu, nah itu ada dua lemari dengan satu lemari itu. Nah, saya akan matikan lagi. Berat sekali memang. Nah, seperti itu. Kalau kita membuat dua lemari, 4 lemari, kalau kita kembangkan lagi. Nah, kemudian, masih bisa jalan. Kemudian, setelah itu kita akan membuat apa lagi nih? Sebentar. Kita akan membuat kaki meja. Nah, kaki meja ini kita akan membuat kubus yang telah kita buat itu dalam bentuk kaki yang agak sedikit meninggi gitu. Nah, ini ada fungsinya, ada kiri kanan, terus bawah, flush 4 kaki, ada kaki 1, kaki 2, kaki 3, ada kaki 4. Kemudian ini ada tiang, nanti saya akan jelaskan untuk tugas tambahan. Terus setelah kita buat kaki itu, terus kita akan membuat sofa pendek 1 dan sofa pendek 2. Sofa pendek 1 fungsi seperti ini. Nah, sofa pendek 2 sama, ini dua-duanya konsepnya seperti ini. Jadi saya akan membuat sebuah kubus yang satunya meninggi atas dan satu memanjang ke kanan gitu. Sehingga itu akan membentuk sofa yang memanjang dan sofa pendek ini ada 2, jadi kiri dan kanan, dan satu sofa itu yang memanjang. Jadi ada fungsi sofa pendek, ada sofa panjang gitu. Kemudian setelah kita membuat inisiasi tersebut, kita akan langsung melock ketiga fungsi itu dalam satu fungsi baru, yaitu 3 sofa. Gitu. Ada satu matriks, ada transaksi, atau pendek 2 kita panggil. Kemudian ini lemari 1. Nah, ini lemari 1 dan lemari 2 itu saya gabungkan fungsinya, jadi nggak terlalu begitu jadi nggak begitu buat fungsi baru lagi karena banget ngangkatnya tuh. Terus, nah setelah kita buat semua ini, lalu kita akan membuat sebuah televisi gitu. Ini entar kita buat figura dulu. Nah, kita buat figura. Figuranya dapat dari mana? Dapat dari foto. Nah, foto ini saya akan membuat inisiasi dengan ketinggian minus 15, panjangnya 7, lebar itu 4 gitu. Tinggi 4, gitu seperti itu. Jadi saya buat foto, kemudian kita buat figura. Lalu setelah itu semua buat, terus kita buat televisi. Televisi itu ya televisi ukuran yang lumayan kecil. Jadi saya letakkan di depannya figura. Jadi kayak akan-akan tuh TV itu menggantung gitu. TV itu menggantung seperti itu. TV menggantung. Terus saya di atas figura itu saya pasang AC. Nah, pasang AC ini dengan ini seperti ini. Kemudian, oke. Setelah kita, terus yang terakhir itu adalah tiang lampu gitu. Jadi saya membuat tiang lampu. Mana ya tiang lampu? Saya akan cari. Nah, ini tiang lampu ini, nah fungsinya untuk meletakkan. Nah, kalau di dalam rumah itu ada tiang lampu tuh untuk bisa kalau misalnya udah malam kita membuat pintu, membuat lampu. Kalau dari atas kan kayak menerangi kepala kita, jadi kita butuh yang sesuatu warm gitu. Jadi kita akan membuat yang lampu di sebelah kirinya, sebelah kiri sofa tersebut, TV tersebut ada figura. Jadi ada satu yang itu, maka akan menghasilkan sebuah lampu yang warm gitu. Jadi saya menggunakan wood, tekstur wood, karena wood tuh karena dia bersifat warm gitu. Kemudian kita transaksikan 268. Terus setelah kita memanggil semua fungsi ini, baru kita buat
mainnya. Jadi kita main ini kita buat. Nah, kita panggil semua fungsinya itu. Nah, setelah kita buat, maka akan masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Hasil akhir saya itu ada lampu, terus ada AC, ada meja, ini TV-nya, lemari ada 4 gitu. Nah, sebentar dia memang sedang ngeload gitu. Nah, 10 detik ini kalau nggak salah. Nah, di dalam ada lemari, ada sofa. Jadi ini adalah kubu saya yang letakkan di sofa tersebut. Seperti itu jadinya. Oke. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih buat udah perhatikan. Terima kasih. Selamat